selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Materi kita minggu lalu adalah tentang upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Maka materi kita untuk hari ini kita akan masuk kepada bab 2, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang hakikat demokrasi. Silahkan buka buku paket PPKN kalian halaman 37. Adapun tujuan pembahasan dari materi kita hari ini adalah yang pertama, kalian akan mengetahui tentang makna demokrasi. Yang kedua, kalian akan mengetahui tentang klasifikasi demokrasi. Dan yang ketiga, kalian akan mengetahui tentang prinsip-prinsip demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sedangkan Charles Costello mengatakan demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Sedangkan Kuncoro Purwopranoto mengatakan demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Dan Haris Soce mengatakan demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. Adapun manfaat demokrasi bagi suatu negara adalah terjadinya kesetaraan sebagai warga negara, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar, dan pembauran kehidupan sosial. Prinsip demokrasi yaitu adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah, adanya pemilihan yang teliti dan jujur, adanya hak memilih dan dipilih, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, adanya kebebasan mengakses informasi, dan adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Klasifikasi atau macam-macam demokrasi. 1. Atas dasar penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas A. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. B. Demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. 2. Atas dasar prinsip ideologi. Berdasarkan paham ini terdapat dua bentuk demokrasi, yakni 1. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. 2. Demokrasi rakyat. Disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencipta-ciptakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. 3. Atas dasar yang menjadi titik perhatiannya. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan A. Demokrasi formal, yaitu di negara-negara liberal, adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. B. Demokrasi material,
biasanya berada di negara-negara komunis, adalah demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan dan bahkan kadang-kadang dihilangkan. C. Demokrasi gabungan biasanya digunakan oleh negara-negara non-blok, adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan istilah politik yang digunakan oleh beberapa negara yang sistem pemerintahan kekuasaan negaranya tertinggi berada di tangan rakyat. Klasifikasi demokrasi dibagi menjadi 3. 1. Atas dasar kehendak rakyat. 2. Atas dasar prinsip ideologi. Dan 3. Atas dasar titik berat perhatiannya. Prinsip demokrasi yaitu adanya kontrol atas keputusan pemerintah dan adanya kejujuran dan ketelitian pada saat pemilihan umum. Apabila ingin bertanya jawab dan merasa kurang paham akan materi hari ini, Ibu akan membuka sesi tanya jawab melalui Discord. Ingat, untuk materi kita selanjutnya adalah tentang dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Lalu, tak lupa juga Ibu selalu ingatkan tentang protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, makan makanan yang bergizi, dan selalu gunakan masker apabila kalian ingin keluar rumah. Terima kasih.